Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Amalia. Saya akan menjelaskan tentang hadis yang ke-28, yaitu nasihat yang menggetarkan. An Abi Najihin Al-Ibadi Ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Naji Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilas minhal qulubu wa zarafat minhal uyunu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat perpisahan yang menggetarkan hati dan dapat mencucurkan air mata. Faqulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Kami bertanya, wahai Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan, karena itu berilah kami wasiat. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kamu sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammaro alaikum abdun. Mendengarkan perintah dan taat kepadanya walaupun yang memerintah kamu sekalian seorang budak. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Karena orang-orang yang masih hidup di antara kamu sekalian akan menyaksikan banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina. Maka dari itu, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah. Addu alaiha bin nawazizi. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa innahu likulli bid'atin dolalatun. Dan hindarilah hal-hal baru atau dalam soal agama, karena semua yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun shahihun. Diriwayatkan oleh Daud dan Tirmizi, dan dia mengatakan bahwa ini adalah hasan sahih. Nabi SAW memiliki sifat selalu memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus terhadap siapa saja dari kalangan umatnya. Sehingga ketika para sahabatnya meminta agar beliau memberikan nasihat, maka beliau pun memenuhinya diiringi dengan hikmah. Rasulullah SAW ketika menyampaikan nasihat senantiasa memilih kata-kata yang tepat, lafaz yang indah, mengena di hati dan memancap dengan dalam. Beliau tidak menyampaikan nasihat dengan kalimat yang panjang lagi bertele-tele, namun cukup dengan kalimat yang ringkas namun mencakup dan dimengerti. Karena itulah beliau dikenal oleh para sahabatnya sebagai orang yang memiliki jawami'ul karim, atau perkataan yang ringkas namun padat. Dan yang wasiat pertama adalah berwasiat untuk takwa kepada Allah, yaitu wasiat untuk takwa kepada Allah. Berkata ahlul ilmi atau pokok kebaikan dan inti dari segala perkara, seluruh seruan kepada pintu kebaikan maupun larangan kepada kejelekan terkumpul dalam kalimat takwa ini. Dan yang kedua itu ada wasiat untuk mendengar dan taat, yaitu taat kepada para pemimpin kaum muslimin, karena taat kepada mereka akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.
Dan yang ketiga itu wasiat untuk berpegang teguh dengan sunnah. Ini merupakan salah satu tanda di antara tanda-tanda kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengabarkan kepada para sahabatnya tentang perkara yang akan datang sepeninggalnya, yakni akan datang terjadi perselisihan yang banyak di kalangan umat beliau. Hal ini sesuai dengan pengabaran beliau bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 70 lebih golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat, yaitu mereka yang berpegang dengan apa yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itulah sebagai bahtera penyelamat dari gelombang perselisihan dan perpecahan ini adalah berpegang teguh dengan sunnah beliau dan para khulafaur rasyidin. Saking kuatnya keharusan berpegang tersebut hingga diibaratkan seperti mengikit dengan geraham. Dan yang terakhir, wasiat untuk berhati-hati dalam bid'ah, yaitu peringatan kepada umat beliau dari perkara baru yang diada-adakan, lalu disadarkan kepada agama sementara perkara tersebut tidak ada asalnya sama sekali di dalam syariat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hadis ke-29 tentang amalan ke surga dan neraka. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anin nar. Wahai Rasulullah, beritahukanlah suatu amalan kepadaku yang bisa memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka, yaitu sebab masuk surga dan jauh dari neraka. Nabi SAW kemudian mengatakan, qala laqad sa'alta 'an ajim. Sungguh kau menanyakan sesuatu yang besar, yaitu demi Allah ini masalah besar, dan inilah kehidupan sejati, masuk surga dan jauh dari neraka. Wa innahu layasirun ala man yasarahullahu ta'ala alaihi. Sungguh itu mudah bagi yang diberi kemudahan oleh Allah. Amalan yang memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka itu mudah bagi yang diberi kemudahan oleh Allah. Ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah. Artinya, tunduk kepadanya dengan menjalankan ibadah karena cinta dan mengagungkan. Jangan beribadah kepada Allah dengan keyakinan Anda memiliki keutamaan atasnya. La tusyrik bihi syai'a. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, yakni apapun itu, bahkan para nabi sekalipun. Karena itu, jangan menyekutukan Allah dengan apapun, baik malaikat maupun nabi. Wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjal baita. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Ini adalah 5 rukun Islam. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Beliau kemudian bertanya, maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan kepadamu? Pintu-pintu kebaikan maksudnya masalah-masalah kebaikan. Juga bisa dimaksud pintu yang bisa dikenal, yaitu tempat masuk atau keluar. As-somu junnah, puasa itu perisai, yaitu penghalang yang melindungi orang di dunia juga akhirat. Puasa adalah beribadah untuk Allah dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Was-shadaqatu tutfi'u khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Sedekah secara mutlak, baik sedekah
berupa wajib ataupun sunnah, sedikit maupun banyak. Memadamkan kesalahan-kesalahan yaitu kesalahan manusia berupa kemaksiatan-kemaksiatan seperti air memadamkan api. Wassalatu rajuli fi jawfil lail, dan sholat yang dilakukan seseorang di tengah malam. Sabda ini terkait dengan kata sedekah. Maksudnya, sholat yang dilakukan seseorang di tengah malam itu menghapus kesalahan. Tsumma tatajafa janubuhum anil madaji hatta balagha ya'maluna tsumma qala. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian kuberitahukan pokok dari segala urusan dan puncak mahkotanya? Ala umiruka bi ra'si lamri'u amudihi wa dirwati sanamidi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'su lamril Islam. Maukah aku tunjukkan asas dan puncak urusan dalam agama padamu? Tentu wahai Rasulullah, jawabku. Beliau meneruskan, asas urusan dalam agama adalah Islam. Wa amuduhu sholah, seninya adalah sholat, yaitu seni Islam adalah sholat. Maksudnya, sholat 5 waktu. Seni kemah adalah asasnya saat dicabut, kemah roboh. Wazir watu sanamil jihad, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jihad adalah puncak Islam, dengan jihad Islam jaya. Tsumma qala ala ukhbiruka bimala dzalika kullihi. Faqultu bala ya Rasulullah fa akhadha bi lisani. Maukah aku tunjukkan yang semua itu padamu? Tentu hai Rasulullah, jawabku. Beliau kemudian memegang lidahnya. Beliau memegang lidah beliau sendiri. Wa qala kufa alaika hadza, dan bersabda, tahanlah ini, yaitu jangan diumbar ngomong apa saja. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu akhaduna bima natakallama bi. Aku berkata, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena kata-kata yang kita omongkan? Faqala sakilatka ummuk, semoga ibumu kehilangan wahai Mu'adz. Maknanya, semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz jika kau tidak menahan lisanmu. Wahal yakubban nasu finnar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Tidaklah manusia ditelungkupkan dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, atau beliau bersabda, di atas hidung-hidung mereka, melainkan karena buah yang diucapkan oleh lisan mereka, yaitu karena kata-kata yang mereka tanggung akibatnya karena lisan. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun shahih. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan dia mengatakan ini adalah hadis hasan shahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hadis ke-30, kewajiban yang ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Sa'labat al-Khushani Jursumi benina Syirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dari Abu Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nasyir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala farada faraido fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu meninggalkannya. Wahadda hududan fala ta'taduha, dan telah menentukan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya. Waharrama asya'a fala tantahikuha, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melakukannya. Wasakata an asya'a rahmatan lakum, dan dia telah mendiamkan beberapa perkara karena rahmat kepadamu. Khaironisyanin fala tajhathu anha, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya. Hadisun hasanun rawahud Daraqutni wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan selainnya.
Penjelasan di hadis ke-30 ini adalah yang pertama, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, yakni kewajiban secara pasti kepada hamba-hambanya sebagai fardunya yang sudah dimaklumi seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Maksudnya itu adalah jangan meremehkannya, baik dengan meninggalkannya, memandang enteng atau menguranginya, seperti meninggalkan sholat, memandang enteng, nantilah, ntar lagi lah, habis itu menguranginya, seperti meninggalkannya gitu. Yang ketiga, dia telah menentukan berbagai batasan-batasan. Maksudnya itu adalah Allah Ta'ala sudah mewajibkan berbagai kewajiban dan menentukannya dengan berbagai macam syarat. Dengan begitu, janganlah kalian melampauinya. Manusia tidak boleh melanggar batasan-batasan Allah. Dari sini kita ketahui kalau kita itu tidak boleh berlebih-lebihan dalam agama Allah, seperti berpuasa tanpa berbuka, terus sholat malam tetapi tidak tidur, karena kita kan punya kesehatan juga, kita harus menjaga kesehatan kita. Hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.